Pernahkah Anda bangun pada pagi hari, lalu bertanya, untuk apa aku menjalani semua ini? Hari-hari terasa hampir sama. Bangun tidur, memeriksa telepon, berangkat bekerja, menyelesaikan berbagai tanggung jawab, pulang dalam keadaan lelah, kemudian tidur agar dapat mengulang semuanya keesokan hari. Kita mungkin tidak sedang mengalami masalah besar. Kehidupan terlihat berjalan normal. Namun, jauh di dalam diri, muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Kita hidup, tetapi tidak benar-benar merasa hidup. Kita sibuk, tetapi tidak mengetahui arah kesibukan itu. Kita mempunyai banyak tugas, tetapi tidak selalu mempunyai alasan yang membuat hati bersemangat. Di Jepang, terdapat sebuah konsep yang disebut ikigai. Secara sederhana, ikigai dapat dipahami sebagai alasan seseorang untuk hidup, sesuatu yang memberinya alasan untuk bangun pada pagi hari. Buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Miralles berusaha memperkenalkan gagasan tersebut melalui kebiasaan, cara hidup, dan pengalaman masyarakat berusia panjang di Okinawa. Namun, ikigai bukan sekadar pekerjaan impian. Ia juga bukan rumus cepat untuk menjadi sukses. Ikigai dapat ditemukan dalam sesuatu yang sederhana. Merawat keluarga, mengajar anak-anak, membuat karya, menanam bunga, membantu orang lain, menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, atau menantikan percakapan hangat bersama orang-orang yang kita cintai. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena mungkin alasan hidup yang selama ini kita cari bukan berada di tempat yang jauh. Mungkin ia sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita belum benar-benar menyadarinya. Apa sebenarnya ikigai? Menurut penjelasan resmi buku ini, setiap orang memiliki ikigai di dalam dirinya. Sebagian orang telah menemukannya, sementara sebagian lainnya masih mencari. Menemukannya membutuhkan proses yang sabar karena ikigai berkaitan dengan kebutuhan, kemampuan, keinginan, kontribusi, dan hal-hal yang memberikan kepuasan dalam kehidupan. Kita sering membayangkan tujuan hidup harus sangat besar. Harus menjadi tokoh terkenal. Harus mendirikan perusahaan besar. Harus menghasilkan karya luar biasa. Harus dikenang banyak orang. Namun, bagaimana jika tujuan hidup tidak selalu berbentuk pencapaian besar? Bagaimana jika tujuan itu muncul ketika seorang ibu menyiapkan makanan untuk keluarganya? Ketika seorang guru melihat muridnya mulai memahami pelajaran? Ketika seorang pedagang melayani pembeli dengan jujur? Ketika seseorang merawat taman kecil di halaman rumah? Ikigai tidak selalu membuat seseorang terkenal. Namun, ia membuat kehidupan terasa layak dijalani. Pertanyaannya bukan hanya, apa yang ingin aku capai? Tanyakan juga, kegiatan apa yang membuatku merasa berguna, hadir, dan hidup? Pelajaran dari penduduk Ogimi. Untuk menyusun buku ini, kedua penulis mendatangi Ogimi di Okinawa dan mewawancarai lebih dari 100 penduduknya. Mereka mempelajari bagaimana para lansia menjalani kehidupan, menjaga hubungan, bergerak, bekerja, makan, dan mempertahankan rasa tujuan dalam usia lanjut. Frances Miralles. Hal yang menarik adalah banyak dari mereka tidak berhenti hidup aktif hanya karena usia bertambah. Mereka tetap berkebun, berjalan, bertemu teman, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, membuat kerajinan, dan mengerjakan sesuatu yang memberi struktur serta makna pada hari-hari mereka. Mereka mungkin tidak lagi bekerja dalam pengertian formal. Namun, mereka tidak merasa bahwa dirinya sudah selesai. Inilah salah satu pesan penting buku ini. Jangan meninggalkan kegiatan yang membuat hidup memiliki makna. Beristirahat memang penting. Namun, berhenti dari suatu pekerjaan bukan berarti berhenti berkontribusi. Seseorang tetap dapat mengajar, membantu, berkarya, merawat, belajar, atau membagikan pengalamannya. Manusia membutuhkan perasaan bahwa keberadaannya masih mempunyai arti. Jangan menunggu tujuan besar. Sebagian orang menunda kehidupan karena belum menemukan panggilan besar. Mereka berkata, "Aku belum mengetahui pekerjaan impianku. Aku belum menemukan bakat terbaikku. Aku belum tahu tujuan hidupku." Akhirnya, mereka tidak melakukan apa-apa sambil menunggu jawaban sempurna. Padahal, ikigai mungkin tidak ditemukan hanya dengan berpikir. Ia sering ditemukan melalui tindakan.
Kita mencoba sesuatu. Menyadari bahwa kita menyukainya. Kemudian berlatih. Memberikan manfaat. Dan perlahan melihat bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan. Seorang guru mungkin tidak langsung mengetahui bahwa mengajar adalah ikigainya. Namun, setelah bertahun-tahun melihat murid berkembang, ia menyadari bahwa pekerjaannya memberikan makna. Seseorang mungkin mulai memasak hanya untuk keluarganya. Namun, dari sana ia menemukan kegembiraan, kemampuan, dan kesempatan untuk membantu banyak orang. Karena itu, jangan hanya bertanya, "Apa ikigaiku?" Mulailah bertanya, "Kegiatan kecil apa yang membuat hidupku hari ini terasa lebih berarti?" Menemukan flow dalam kegiatan. Salah satu bagian buku membahas flow, yaitu keadaan ketika seseorang begitu tenggelam dalam suatu kegiatan hingga tidak terlalu menyadari waktu. Tema ini ditempatkan sebagai salah satu jalan untuk menjalani pekerjaan dan kegiatan dengan perhatian penuh. Google Buku. Pernahkah Anda begitu menikmati kegiatan hingga beberapa jam terasa seperti beberapa menit? Mungkin ketika menulis, menggambar, memasak, mengajar, berkebun, membaca, menyusun desain, memperbaiki sesuatu, atau berbicara mengenai topik yang sangat Anda sukai. Dalam keadaan flow, perhatian tidak terpecah. Kita tidak terus-menerus memeriksa telepon. Tidak sibuk memikirkan penilaian orang lain. Kita sepenuhnya hadir dalam pekerjaan tersebut. Namun, flow sulit muncul ketika kita melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Kita membuka pekerjaan, lalu memeriksa pesan. Kembali bekerja beberapa menit, kemudian membuka media sosial. Pikiran terus berpindah hingga pekerjaan sederhana terasa sangat melelahkan. Karena itu, buatlah ruang untuk bekerja secara mendalam. Pilih satu tugas. Singkirkan gangguan. Tentukan waktu khusus. Kemudian hadirkan seluruh perhatian. Ikigai tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ia juga berkaitan dengan bagaimana kita melakukannya. Hidup aktif tanpa harus tergesa-gesa. Salah satu dari 10 prinsip yang ditampilkan penerbit adalah tetap aktif dan tidak berhenti menjalani kegiatan bermakna. Namun, prinsip lainnya adalah memperlambat langkah dan tidak menjalani seluruh kehidupan dengan terburu-buru. PRH. Kedua prinsip tersebut tidak bertentangan. Kita dapat aktif tanpa hidup dalam kepanikan. Kita dapat produktif tanpa memperlakukan setiap pekerjaan seperti keadaan darurat. Kita dapat mempunyai tujuan tanpa kehilangan kemampuan menikmati perjalanan. Banyak orang hidup dengan perasaan selalu tertinggal. Terlambat menikah. Terlambat berhasil. Terlambat memiliki rumah. Terlambat memulai usaha. Terlambat menemukan tujuan. Kita membandingkan perjalanan sendiri dengan jadwal kehidupan orang lain. Akibatnya, kita tidak lagi menikmati hari ini. Ikigai mengajarkan kita untuk tetap bergerak, tetapi tidak harus berlari mengikuti semua orang. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kita tiba. Yang penting adalah apakah jalan yang ditempuh benar-benar mempunyai makna. Makan secukupnya dan menjaga tubuh. Buku ini juga membahas pola makan masyarakat berusia panjang dan prinsip untuk tidak memenuhi perut secara berlebihan. Daftar resmi 10 aturan Ikigai merumuskannya secara sederhana. Jangan memenuhi perut sepenuhnya. Susunan isi buku juga mencantumkan pembahasan khusus mengenai pola makan Ikigai. PRH. Pesannya bukan sekadar mengenai berat badan. Cara kita makan mencerminkan cara kita memperlakukan tubuh. Apakah kita makan karena benar-benar lapar? Atau karena bosan, stres, dan ingin melarikan diri dari perasaan tertentu? Menjalani hidup bermakna membutuhkan tubuh yang dirawat. Kita tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Mulailah dengan berjalan kaki. Peregangan. Membersihkan rumah. Berkebun. Mengurangi terlalu banyak duduk. Dan memilih makanan dengan lebih sadar. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari sering lebih mudah dipertahankan daripada program besar yang hanya bertahan seminggu. Tubuh bukan kendaraan yang dapat terus dipaksa tanpa istirahat. Tubuh adalah tempat kita menjalani seluruh kehidupan. Persahabatan dan komunitas. Ikigai bukan hanya urusan pribadi. Salah satu prinsip resminya adalah mengelilingi diri dengan teman-teman yang baik.
Penulis juga meneliti bagaimana para penduduk yang mereka wawancarai berhubungan dan menjalani kehidupan bersama masyarakat di sekitarnya. Kita hidup pada masa ketika komunikasi semakin cepat, tetapi kesepian juga dapat terasa semakin dalam. Kita memiliki banyak kontak, banyak pengikut, banyak percakapan singkat. Namun, tidak selalu mempunyai orang yang benar-benar mendengarkan. Hubungan yang bermakna tidak dibangun hanya melalui jumlah pertemuan. Ia dibangun melalui perhatian, kepercayaan, kehadiran, dan kesediaan saling membantu. Temui keluarga. Hubungi sahabat. Dengarkan cerita orang lain. Bergabunglah dalam kegiatan masyarakat. Carilah lingkungan yang mendorong pertumbuhan, bukan hanya perbandingan. Kadang-kadang, alasan kita bangun pada pagi hari bukan hanya sebuah pekerjaan. Alasannya adalah seseorang yang menunggu kehadiran kita. Menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. 10 prinsip Ikigai yang ditampilkan penerbit juga mencakup tersenyum, kembali mendekat kepada alam, bersyukur, dan hidup pada saat ini. Kebahagiaan sering kita tempatkan di masa depan. Nanti setelah berhasil, aku akan bahagia. Nanti setelah punya rumah, aku akan tenang. Nanti setelah semua masalah selesai, aku akan menikmati hidup. Namun, setelah satu tujuan tercapai, muncul tujuan berikutnya. Akhirnya, kehidupan menjadi ruang tunggu yang tidak pernah selesai. Ikigai mengajak kita melihat bahwa hidup berlangsung sekarang. Secangkir minuman pada pagi hari. Udara setelah hujan. Percakapan singkat dengan keluarga. Pekerjaan yang selesai dengan baik. Tubuh yang masih dapat bergerak. Kesempatan memulai kembali. Semua itu mungkin terlihat sederhana. Namun, sebagian besar kehidupan memang tersusun dari momen sederhana. Jika kita hanya menghargai peristiwa besar, sebagian besar hidup akan terasa kosong. Ketangguhan dan wabi-sabi. Susunan buku juga menempatkan pembahasan tentang ketangguhan serta wabi-sabi, sebuah cara memandang kehidupan yang menerima perubahan dan ketidaksempurnaan. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya rapi. Rencana berubah. Tubuh menua. Orang yang kita cintai dapat pergi. Usaha kadang gagal. Harapan tidak selalu terpenuhi. Ketangguhan bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Ketangguhan adalah kemampuan tetap bergerak meskipun kehidupan tidak berjalan sesuai keinginan. Kita tidak harus menyukai setiap kejadian. Namun, kita dapat bertanya, apa yang masih dapat kulakukan dari keadaan ini? Apa yang sedang diajarkan kehidupan? Bagian mana yang perlu kulepaskan? Ketidaksempurnaan tidak selalu menghilangkan nilai. Sebuah benda yang memiliki bekas pemakaian tetap dapat indah. Demikian pula manusia. Luka, kegagalan, dan perjalanan panjang tidak selalu membuat kita kurang berharga. Kadang-kadang, semua itulah yang membentuk kedalaman hidup. Cara memulai menemukan Ikigai. Anda tidak perlu menemukan jawaban besar malam ini. Mulailah dengan 5 langkah sederhana. Pertama, tuliskan kegiatan yang membuat Anda merasa hidup. Bukan kegiatan yang membuat orang lain terkesan, tetapi kegiatan yang memberikan energi setelah dilakukan. Kedua, perhatikan kemampuan yang ingin terus Anda kembangkan. Anda tidak harus menjadi ahli sekarang. Carilah sesuatu yang membuat Anda rela menjadi pemula. Ketiga, tanyakan manfaat apa yang dapat diberikan kepada orang lain. Ikigai tidak hanya tentang kesenangan pribadi. Makna sering tumbuh ketika kemampuan kita membantu kehidupan seseorang. Keempat, buat ruang untuk flow. Sisihkan waktu tanpa gangguan untuk melakukan pekerjaan bermakna. Kelima, mulailah dari ukuran kecil. Jangan menunggu pekerjaan sempurna, waktu sempurna, atau keberanian sempurna. Baca 1 halaman. Menulis 1 paragraf. Berjalan 10 menit. Menghubungi 1 teman. Mengajarkan 1 hal. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengubah arah kehidupan. Tantangan 7 hari. Selama 7 hari, lakukan latihan sederhana berikut. Hari pertama, tuliskan 3 kegiatan yang membuat Anda bersemangat. Hari kedua, lakukan 1 kegiatan tersebut selama 30 menit tanpa gangguan. Hari ketiga, hubungi orang yang membuat kehidupan terasa lebih hangat. Hari keempat, berjalan kaki dan perhatikan lingkungan sekitar. Hari kelima,
Makan lebih perlahan dan berhenti sebelum merasa terlalu kenyang. Hari ke-6, lakukan satu kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Hari ke-7, tuliskan jawaban atas pertanyaan. Hal apa yang membuat hidupku layak dijalani hari ini? Jawabannya mungkin belum sempurna. Namun, pencarian ikigai memang bukan ujian yang harus diselesaikan dalam satu malam. Ia adalah perjalanan mengenal diri melalui kehidupan yang benar-benar dijalani. Penutup. Pelajaran terbesar dari buku Ikigai bukan bahwa kita harus menemukan satu pekerjaan sempurna dan menjalankannya seumur hidup. Ikigai lebih luas daripada pekerjaan. Ia dapat berada dalam hubungan, karya, pelayanan, pembelajaran, kebiasaan, dan kontribusi kecil yang dilakukan dengan cinta. Tujuan hidup tidak selalu datang seperti kilatan cahaya. Kadang-kadang, ia tumbuh perlahan dari sesuatu yang terus kita rawat. Kita melakukan kegiatan kecil, merasakan kegembiraan, menjadi lebih terampil, memberikan manfaat. Kemudian suatu hari kita menyadari. Inilah salah satu alasan aku ingin bangun pada pagi hari. Jangan menunggu hidup sempurna untuk mulai merasa hidup. Tetaplah aktif. Bergerak dengan tenang. Rawat tubuh. Jaga persahabatan. Dekatlah dengan alam. Bersyukur. Hadir pada saat ini. Dan teruslah mengikuti sesuatu yang membuat kehidupan memiliki makna. Prinsip-prinsip tersebut menjadi inti panduan praktis Ikigai yang dirangkum oleh penerbit buku. PRH. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind baca buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, bisnis, sejarah, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang mencari arah dan semangat hidup. Tuliskan di kolom komentar. Apa alasan Anda ingin bangun setiap pagi? Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya. Temukan maknanya, nikmati prosesnya, dan naikkan level hidupmu.